Sildu? Ada 5. 5. Awalnya 4. Awalnya 4. Terus berkembang karena yang lingkungan 1 itu jauh kan jaraknya. Oke. Terus gitu saya izin Romo Markus waktu itu, Romo kalau misalnya letaknya berjauhan dan umatnya cukup banyak, apakah bisa dipecah menjadi 2 lingkungan? Halo Sobat-Sobat, jumpa lagi dengan saya Agus Suyanto. Gereja Santo Fransiskus Assisi Paroki Sukasari itu terdiri dari beberapa wilayah. Dan pada kesempatan kali ini kami mengundang pengurus wilayah Siliwangi II, yaitu dengan ketua wilayahnya adalah Ibu Hendrika, dan pengurusnya itu kami undang juga Mas Niko. Yuk, selamat datang Ibu Hendrika dan Mas Niko. Terima kasih Pak, sudah diundang di podcast. Bu, Ibu Hendrika berarti ketua wilayah Siliwangi II? Iya, betul. Oke, Bu, bisa cerita nggak itu Siliwangi II ini gimana nih latar belakangnya? Kok bisa ada Siliwangi 2? Berarti kan ada Siliwangi 1 atau gimana ini? Iya betul, ada Siliwangi 1 juga ya. Ya. Pak aku juga sudah tahu pasti. Tapi Siliwangi 2 ini awal terus. Kemudian terpecah tahun 2009 itu menjadi 2 wilayah. 2 wilayah. Ya. Yang pertama itu Siliwangi 1 menjadi Santo Mikael, ya. Kemudian yang kedua itu menjadi Santo Stefanus Cipaku. Oh. Ya. Oh gitu. Ya. Oke. Yang Santo Mikael waktu itu ketua wilayahnya yang pertama itu Pak Sukoco. Ya. Siap. Yang berikutnya di Cipaku itu Pak Indra. Oke. Makanya namanya Santo Stefanus karena permandian Pak Indra kan Stefanus. Oke. Iya. Nah, gitu. terus kemudian, itu Siliwangi 2? Ya, Siliwangi 2 itu wilayahnya terdiri dari 2 kelurahan. Kelurahan apa kecamatan ya? Kelurahan ya. Kelurahan Lawang Gintung dan Kelurahan Batu Tulis. Luas loh. Ya, lumayan lah Pak. Luas. Jadi kalau batas dengan Cipaku itu kalau nggak salah di itu stasiun kereta itu. Oh, stasiun kereta. Di daerah Batakal. Pondok Permai. Oh, Pondok Permai. Kelurahan kelurahan apa? Lawang Gintung. Batu Tulis. Besar loh Bu itu. Ya lumayan lah Pak. Itu kawasannya tapi kawasan yang sudah tertutup sama pengembangan perumahan baru. Jadi umatnya pun juga jadinya kebanyakan umat-umat yang sudah lansia. Oh, oke. Bentar. Sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu nih. Ibu Hendrika nih gimana? Saya dengar katanya pendidik katanya. Mantap. Latar belakangnya Bu. Latar belakangnya dari pendidikannya memang saya dari IKIP ya. Dari IKIP. Sanata Dharma masih IKIP waktu IKIP itu. Sanata Dharma Jogja. Betul. Oke. Terus saya sampai di Bogor itu tahun 91. Oke. Terus saya menikah tahun 95. Saya berkomunitas di Fransiskus ya mulai setelah saya menikah tahun 95. Tapi sampai dengan ketika anak-anak masih kecil, saya vakum, nggak ikut ibu rumah tangga. dalam ya pokoknya ibu rumah tangga. Oke. Saya mengajar di Budi Mulia. Iya. Dan anak-anak saya juga pastinya sekolah di sana, makanya kita lebih banyak sering ke gerejanya ke katedral juga. Nah mulai anak-anak agak dewasa, agak gede ya SMP sama SD gitu, suami yang lebih aktif di gereja. Oh. Tapi ketika suami saya sudah meninggalkan, dipanggil Tuhan lah ya, Tuhan lebih cinta dia. Itu tahun 2012. Saya juga masih vakum sampai 2015. Nah 2015 itu saya mendapatkan tawaran dari Bapak Sukoco, ketua
wilayah yang sudah 2 periode sebelumnya untuk menjadi calon ketua wilayah. Sebenarnya saya nggak minat, Pak. Saya nggak, sama sekali nggak kepikiran. Bahkan saya bukan orang yang kenal dengan umat di lingkungan atau wilayah, itu sama sekali nggak. Oh, berarti pada waktu itu berarti ibu memang nggak Bener-bener jadi ibu rumah tangga dan nggak pernah berkomunitas lah. nggak pernah berkomunitas. Paling kalau undangan doa di lingkungan baru kami datang. Oke. Dan saya nggak kenal orang, mungkin orang juga nggak kenal saya, Pak. Iya. Iya begitu. Nah, Baru terus? berkomunitas itu ya setelah dicalonkan itu, saya pikir karena calonnya ada 7 orang, saya merasa bahwa nggak mungkin lah saya nggak dikenal orang ini, nggak mungkin lah saya akan diterima oleh orang dan dipilih gitu. Makanya saya nggak ikut rapat, saya nggak ikut pemilihan. Saya pergi ke adik saya di Tangerang. Tapi tiba-tiba ada kabar bahwa nanti saya ke rumah ya Bu, katanya Pak Koco bilang begitu. Mau ngapain nih, mau ke rumah. Terus setelah sampai di rumah, Pak Koco bilang, selamat ya Bu, selamat apa? Saya nggak ngerti. Ternyata Ibu terpilih. Waduh, saya nggak kenal orang, nggak dikenal orang, tapi saya terpilih ya. Saya siapa saya gitu loh Pak. Ya. Saya bukan siapa-siapa. Ya saya anggap ya sudah kalau ini memang karya Roh Kudus, karena ketika selama suami saya sakit di rumah sakit, terus sampai setelahnya sangat banyak banget Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih karunia yang tidak pernah sama sekali saya terpikirkan. Semua saya tercukupi oleh Tuhan, tercukupi oleh karya Allah. Dan padahal saya nggak pernah berdoa yang sampai khusyuk. Kalau orang sebelah mungkin sampai tahajud atau apa gitu ya, saya nggak pernah. Tapi saya hanya berserah ke Tuhan. Tuhan, ini saya nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Saya hanya percaya pada pemeliharaan. Maka setiap doa saya pasti hanya tunjukkan Tuhan pelihara saya dan anak-anak. Terus selebihnya ya Bapa Kami, Salam Maria atau Rosario, kelanjutannya seperti itu. Karena memang saya nggak bisa berucap banyak. Tuhan sudah kasih ke saya itu terlalu banyak dari ukuran saya. Seorang ibu-ibu yang tidak pernah sama sekali melakukan pelayanan istilahnya ke gereja, dalam pengertian saya terlibat di wilayah, di lingkungan, di rukun. Waktu itu saya nggak pernah. Maka ya sudah, kalau Tuhan memang mau ambil saya untuk berkarya di wilayah, saya yakin Tuhan yang berkarya itu, bukan saya. Kalau saya apa? Saya akan menjalankan saja apa yang Tuhan, pasti Tuhan kasih petunjuk kok. Saya akan jalankan apa yang Tuhan mau. Begitu. Makanya keberanian saya bukan keberanian saya sebenarnya. Keberanian karena saya percaya Tuhan pelihara saya dan Tuhan akan tolong saya. Nah, tapi walaupun waktu itu ibu menanggapi panggilan itu gimana? Saya itu orang yang kalau menerima satu tanggung jawab itu tidak pernah saya merasa bahwa waduh takut gitu enggak. Tapi ya sudah, saya dikasih tanggung jawab seperti ini, ya sudah saya terima. Oke. Itu yang selama ini ya ternyata saya baru menyadari bahwa setiap kali saya punya tugas, punya tanggung jawab itu ya sudah. Karena Tuhan yang menghendaki ya saya terima, karena bukan karena saya yang punya minat untuk menjadi seperti itu gitu. Ada keyakinan nggak itu waktu itu untuk menerima tugas itu? Keyakinan sih pasti kalau untuk sampai 100% atau 50% pun enggak. Saya hanya, karena prinsip saya setelah suami saya nggak ada, itu jalankan saja. Kalau Tuhan menghendaki pasti bisa, itu saja. Karena memang prinsip saya dari waktu masih sejak SMP sebenarnya, kalau orang bisa ngelakuin, harusnya saya bisa dong. Gitu loh. Seperti itu. Ya sederhana sekali, tapi itu terbawa ternyata.
Nah, yang seperti itu karena kebetulan saya latar belakang saya juga dulu waktu masih di rumah, saya tinggal di Salam dulu, itu perbatasan Jogja Magelang. Saya juga lumayan aktif di gereja juga, di stasi, di paroki juga saya aktif. Ya, sepertinya rasa ketakutan itu nggak terlalu besar. Ya, saya jalankan saja. Yang penting eh, seperti Romo Adi ya, yang waktu melantik saya, dia katakan bahwa Bu Enrika siap supaya apa? Sudah memilih, umat sudah memilih, dan pasti itu juga Tuhan yang punya pilihan itu. Dan saya akan selalu mendampingi Ibu. Jangan takut seperti itu, Bu, Romo Adi terutama. Oh, waktu itu Romo Adi yang ini. Adi Indiantono. Oh, Itu kayaknya Romo wilayah ini. Romo wilayah. oke. Pada waktu pemilihan tadi Ibu bilang ada 7 orang. Betul. Nah itu gimana ceritanya? Kenapa bisa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu sama sekali. Karena ya sudah, kalau saya memang mau diajukan silakan, begitu aja saya. Saya nggak pernah terpikir nanti suara saya berapa atau siapa saja orangnya. Saya nggak berpikir tentang itu. Jadi saya bersih saja, saya punya pikiran ini. Ya, Oh, hari ini pemilihan, oh ya, gitu aja. Dan pada waktu pemilihan itu Ibu ada di luar kota kan? Ada di luar kota. Ada di luar kota. Tahu-tahu diucapin selamat gitu. Ya. Iya, Saya iya. bilang, Iya, iya, iya. iya begitu. Nah, apa namanya? Kan Ibu tadi bilang dari Universitas Pendidikan ya, Sanata Dari Dharma ya. IKIP, Sanata IKIP Sanata Dharma. Terus tapi guru nih Bu. Guru, betul. Oh, oke. Guru ekonomi saya. Guru Ekonomi ekonomi. akuntansi. Ekonomi akuntansi. Ya. Waduh, ekonomi akuntansi. Yang kurikulum 94 saya pernah mengajar ekonomi, akuntansi, ekonometri, ekonomi matematika. Oh. Full 10 jam 1 minggu sampai bosan itu. Ada Romo yang tahu juga itu. Yang saya ajar yang 10 jam itu bosannya bukan main. Iya, 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 iya. SMA ya Bu ya? Iya betul. Kebetulan waktu itu seminari juga nginduk ke PM kan dari tahun 92 atau 93 ya, saya kurang persen. Iya, 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 iya. Nah itu untuk sorry, kembali lagi ke pendidikan Ibu. Iya. Ibu kan pendidik seorang guru. Berapa lama Bu? Betul. Dari tahun 91 sampai tahun 2024. Udah. 30 berapa? 33 tahun ya. 33 Lumayan, tahun. 33 tahun. Luar biasa itu. Ya makanya Gimana Bu? Bisa cerita pengalaman waktu kepala sekolah? waktu kepala sekolah. Kepala sekolah juga. Waduh, saya jadi kemana-mana. Waktu kepala sekolah saya itu tahun 2015 saya diangkat jadi ketua wilayah. Tahun 2017, tahun 2016 saya jadi wakil kepala sekolah kurikulum. Terus tahun jadi wakil kepala sekolah kurikulum, bidang kurikulum ini. Setahun berikutnya saya diminta untuk menjadi kepala sekolah. Wah, baru setahun langsung udah lanjut dari kepala sekolah. Nah itu karya Roh Kudus Pak. Bukan karya saya niat aja enggak. Waduh. Karena ketika saya yayasan datang ke sekolah, kebetulan waktu itu kepala sekolah saya juga bruder, dan bruder ini menjabat menjadi ketua yayasan. Terus saya diminta untuk menggantikan bruder itu oleh bruder yang lain yang datang ke sekolah, ke kantor. Dia langsung terus terang kalau itu karena brudernya lurus-lurus begitu loh, namanya Budrian. Bu Enrika, saya diutus sama yayasan untuk meminta ibu memimpin di sekolah ini. Waduh. Ya, gitu. Langsung begitu. Terus saya sampaikan, bruder tahu kan posisi saya seperti apa. Saya ibu rumah tangga.
punya tanggung jawab 100%. Saya di paroki juga sudah punya tanggung jawab sebagai ketua wilayah, itu pun juga harus 100%. Terus kalau Bruder mengharapkan saya untuk menjadi kepala sekolah, lalu seperti apa saya? Saya bilang, saya single parent, kaki saya cuma satu. Saya bilang begitu, ya saya tahu, si Bruder bilang begitu. Apa mungkin saya sanggup untuk melakukan semuanya? Sementara saya nggak mungkin tinggalkan yang di wilayah. Karena itu memang saya sudah berjanji juga di situ. Sebagai seorang ketua wilayah kan ada periodenya. Saya sudah berjanji untuk melayani 100% di situ. Iya, saya tahu. Si Bruder cuma bilang begitu. Kalau nggak bisa, pasti bisa. Si Bruder jawabnya begitu. Pasti bisa. Terus saya sudah menangis, sampai saya nangis, saya nggak siap untuk menerima itu. Saya percaya kok Bu Hendrika bisa. Bruder bilang begitu. Boleh berpikir dulu, saya bilang. Ya silakan, berpikir dulu. Dikasih kesempatan untuk berpikir ya akhirnya saya memutuskan untuk kalau memang dikehendaki, ya saya anggap ini bukan kehendak saya, tapi kehendak yayasan dan mungkin kehendak yang di atas. Saya terima. Ya meskipun bukan dengan sukacita, tapi saya tahu ini menjadi beban saya lagi, menjadi salib saya lagi. Jadi mohon maaf ketika nanti saya mungkin tidak bisa sepenuhnya untuk melaksanakan tugas. Dan saya percaya bahwa yayasan tetap mendampingi saya dan saya selalu akan minta petunjuk dari yayasan, saya bilang. Itu yang menjadi kekuatan saya. Saya nggak punya kekuatan yang lain. Ya selain Tuhan Yesus ya, pastinya saya pasrah juga dengan Tuhan Yesus. Saya orang yang nggak punya kekhawatiran yang terlalu jauh, terlalu mendalam, karena saya tidak tahu Tuhan itu berikan apa ke saya. Ketika saya mendapatkan tugas itu, saya tidak pernah merasa bahwa itu menjadi beban. Apakah itu ya saya rileks saja gitu loh. Tapi kan waktu itu mungkin kan ibu nggak punya dapat gambaran seperti apa kayak begitu. Nggak punya gambaran seperti apapun. Karena saya jadi kurikulum pun baru setahun. Dari bidang kurikulum itu kan yang di bawah kepala sekolah langsung kan, wakil kepala sekolah itu. Ya sepengalaman Bruder, saya menjadi lebih banyak paham, lebih banyak tahu karena saya lebih sering ditinggal. Jadi Bruder itu kegiatan rapat ada sampai berhari-hari seperti itu. Nah, yang menggantikan kan pasti kewenangannya dipindahkan ke saya. Bruder selalu menuliskan berita acara, sementara kepemimpinan serahkan ke saya gitu. Dan jarang sekali menyerahkan ke yang lain, pasti ke saya menyerahkannya. Sedangkan kan ada selain kurikulum, ada bidang sarana prasarana, ada kesiswaan, ada sarana prasarana ya tadi, ada humas. Dan ya pasti itu semua nggak tahu lah. Dan itu bidang-bidang itu ibu pegang semua dong? Enggak, saya kurikulum saja, bidang kurikulum. Ya, tapi kan ketika saya diberikan kewenangan tugas kan saya pasti harus konsultasi terlebih dahulu dengan pimpinan kan, atau dengan yayasan. Begitu. Dan tantangannya cukup banyak dengan beberapa hal yang terjadi di awal sampai terakhirnya pun. Awal sudah ada kasus, terakhirnya pun COVID-19 itu kan selesai COVID, baru selesai COVID saya langsung udah turun. Saya merasa sudah cukuplah apa yang saya berikan karena awal juga yang menjadikan sumber kekuatan saya itu, saya punya pikiran bahwa ketika saya diberikan kesempatan untuk menjabat sesuatu yang diamanatkan ke saya, disitulah saya punya kesempatan untuk merubah yang tadinya kurang menjadi harapannya menjadi lebih. Meskipun tidak maksimal, tapi paling enggak ada kenaikan di entah kualitas, entah mutunya, entah jumlahnya, kuantitasnya, entah apapun. Pokoknya ketika saya ada di situ berarti saya punya kewenangan untuk merombak menjadi lebih baik, itu saja. Harapannya menjadi lebih baik. Semoga nggak rusak. Tapi ternyata Tuhan kasih kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Wis, mantap.
Bu, selama 30 tahun lebih di pendidikan, apa nih yang berkesan loh? Atau mungkin ada kesan buat para orang tua nih? Yang paling berkesan, anak-anak itu perubahannya dinamis banget, Pak. Dinamis banget. Kalau dulu itu, yang pastinya perubahan menggunakan gadget, pembelajaran menggunakan cara online dan sebagainya itu pasti, wah itu mah perubahannya signifikan banget Pak lah, itu tinggi sekali. Dan orang tua itu yang kadang-kadang jadi ikut prihatin saya tuh, anak-anak itu sepertinya kalau sudah dipercayakan di sekolah itu seolah-olah semua silakan sekolah, didik anak saya 100%. Oke. Padahal sebenarnya kami di sekolah itu paling jam masuk itu jam 7 misalnya, sampai jam 2, jam 3 itu paling berapa jam. Sementara satu hari ini ada 24 jam. Dari 24 jam keambil di sekolah 7 sampai 8 jam. Sepertiga hari. Sepertiga hari. Selebihnya di mana, Pak? Di di rumah kan? Ya. Dan di lingkungan masyarakat. Ya. Berarti anak-anak itu harus bersosialisasi bukan cuma di sekolah, tapi di rumah dan juga di lingkungan masyarakat. Ya. Itulah yang nggak dimaksimalkan. Anak itu hanya dimaksimalkan di sekolah. Di masyarakat, apakah anak dimaksimalkan juga di situ untuk mengenal kanan kiri dan sebagainya? Enggak juga. Karena anak setelah sekolah ada yang kalau orang tuanya cukup secara material ya, itu les sana sini, les kan itu. Dan itu mengungkung anak. Oh, itu mengungkung anak? Mengungkung anak kalau menurut saya. Karena apa? Karena anak itu di sekolah itu sebenarnya kalau ngikuti di sekolah saja itu buat saya itu sudah cukup. Oke. Yang penting anak-anak itu kalau sekolah ya biar konsentrasi di sekolah. Jangan dipecah dengan yang lain-lain. Tapi kadang-kadang orang tua punya beban untuk sekolah, untuk anak-anak selain di sekolah. Kan berarti orang tua kan pengen dong anaknya juara. Betul. Iya. Iya, tapi ya orang tua pengen semua anaknya juara, tidak selalu itu yang menjadi harapan anak-anak. Sebenarnya anak-anak itu punya hak untuk mengekspresikan apa yang dia ingin kembangkan di masa depannya. Karena kalau SMA itu kan sudah setengahnya dia punya dasar yang kuat dari SD SMP. Itu saja sih, Pak. Iya. Nah ini Mas Niko nih, bentar. Saya belum sapa Mas Niko nih. Jadi di wilayah Mas Niko nih apa sih Bu? Sekretaris ya. Sekretaris wilayah. Selama periode saya dia sekretaris. Oh, sekretaris wilayah. Sekwil. Oh, betul. Iya. Sekwilda, berarti sekretaris wilayah. Nggak ada daerah. Silui 2. Pinter juga Pak. Sekwilda berarti. Wah Niko, berarti kalau misalkan sekretaris ini oke. Kalau umat sendiri bagaimana nih? Berapa ada kira-kira ada berapa kakak atau ini ada datanya? Ada datanya. Kebetulan saya yang mengurus juga. Oke. Untuk Bukan data-data MSI umat. Ya, MSI. Oh, latar belakangnya MSI? Oh enggak. Bukan. MSI. Ya. Paroki. Oke. Berapa kakak nih Sildu? Saya lihat nanti. Boleh. Untuk kakak di wilayah kita itu Sildu ada 246, Pak. 246 kakak. Iya. Untuk umatnya 646 orang. Oh, jiwa Ya. 646. kebanyakan lansia. Tapi kebanyakan memang lansia. Kalau dari persentasenya ya Bu ya. Kalau persentase berapa persen kira-kira? Kalau di wilayah lain saya dengar sampai Nyontek 30%. lagi, Pak, ya? Oke. Nyontek lagi ya Pak ya. Lebih itu Pak. Nggak apa-apa. Di wilayah kami lebih. Lebih ya Bu? Kalau untuk yang lansia itu 35,91%. Oh, 35%. Iya, 35%.
Tapi ini untuk yang usia produktifnya masih di atas sih, Pak. 42,72%. Produktif? Iya. Produktif berarti oke. Ya, bekerja lah seperti Bekerja itu ya. Iya. Lalu untuk Usianya ya. Iya, secara usia. Iya. Lalu untuk OMK itu 10,37%. OMK bagus tuh 10. 11% bagus tuh. 10 ya. Lalu sekami ini remaja dan anak-anak 8,97%. Dan balita 2,01%. Iya. Jadi memang kalau misalnya di sini untuk yang usia produktifnya masih lebih tinggi sih daripada lansianya 7%. Iya, Tapi kebanyakan memang yang aktif Tinggal. ya Bu ya, yang tinggal dan aktif di wilayah lansia seperti itu. Kebanyakan Lansia. yang lansia. Iya tuh. Fenomena umumnya terjadi. Iya, karena Terjadi di mana-mana. Lansia lebih aktif nih. kakaknya ada di wilayah Siliwangi 2, orangnya itu nggak ada di wilayah. Oh, Bisa di Jakarta, bisa Iya. di Semarang, bisa di mana. Oh, gitu, Bu? Itu, ya. Iya. oh. Betul. Iya. Tapi terdaftarnya di wilayah. Iya. Iya. Mungkin yang tinggal di situ orang tuanya, tapi dia masih kakaknya minta tetap ada di situ. Oh, Alamatnya iya. sama Mungkin dengan keluar orang kota, tuanya. dinas atau Iya. apa. Ya, betul. kayak Iya, gitu. iya. Itu perkembangan kakaknya lumayan sih Pak. Dulu waktu awal saya pegang itu 180-an. 180. 180. Itu tahun 2015. Karena kan waktu itu kita bikin kakak baru semuanya kan. Iya. Nah, itu jadi di situ tuh ketahuan ya. Iya. Kakaknya itu sejumlah itu. Nah, ini perkembangannya lumayan nih akhir-akhir ini sampai 240. Iya. Besar loh itu dulu. Iya. Hampir naik 1,5 kali. Iya. Mungkin Seperempat. tadi yang dibilang oleh 25% Iya. Iya. kenaikannya. Mungkin tadi yang seperti yang dibilang oleh Bu Hendrika itu kan ada pengembangan ya Bu ya, seperti perumahan-perumahan baru seperti itu Pak. Oh, pengembangan. Ya, jadi Tapi cuma di veranda sih. veranda seperti itu di Veranda tuh di mana ya? Di skip. Oh, di skip. Lawang Gintung. Lawang Gintung. Iya. Oh, di situ ada perumahan ya? Ada perumahan tapi cuma klaster kecil. Isinya 11 kalau nggak 12. Oh, membantu juga. Iya. Bu, kalau untuk di wilayah sendiri gimana nih? Apa namanya? Ada kegiatan-kegiatan apa biasanya di wilayah? Kegiatan sebenarnya dari awal saya jadi di wilayah itu minimal setiap tahun itu ada 5 kegiatan. Oke. Ya, kalau misalnya mulai dari Natal, kemudian Paskah ya, Iya. Paskah, kemudian ada Pesta Nama. PKSN, BKSN. terus Pesta Nama. Oh, pesta nama. Ya biasanya Pesta Nama dan Bulan Rosario ini digabung karena mendekati. Berdekatan. Oh, yang kemarin kalau nggak salah saya lihat di IG-nya kan ada tuh. Iya. Sama Romo Habel ya. Ya, Iya, betul. Oh, itu Betul. yang keberapa, Bu? Itu yang keberapa kemarin 16 ya? Oh, 16. Ke-16. Sebenarnya kami itu dari awal membiasakan untuk yang Pesta Nama itu tuh ada sarasehan, Pak. Ada? Sarasehan. Rasehan. Oke, serasan gimana nih? Kayak seminar begitu kan. Oke. Setelah COVID itu berhenti sampai sekarang. Hmm. Dulu waktu itu pertama itu sama Romo Tarno. Oke. Terus sama Romo Dri, sama Romo Haruno, sama Romo Ari Fefu ya. Ari Fefu, terus sama Romo siapa lagi ya? Jeremy. Iya. Sama Romo Jeremy, terus kalau nggak salah sama Romo Ari Fefu lagi. Ya ganti-ganti seperti itu dengan materi yang pembahasannya lebih condong ke keluarga dan pelayanan. Keluarga Jadi dan kami pelayanan. awali waktu itu kan karena kondisi keluarga-keluarga itu yang saya lihat awal waktu saya jadi ketua wilayah itu kok kayaknya keluarga itu nggak saling kenal. Kalau dikatakan kekeluargaan kita satu tubuh mistik Kristus ya, itu kayaknya kurang saling mengenal lah. Akhirnya kita dasari dulu dengan Romo Tarno,
tentang keluarga. Oke. Terus akhirnya dengan pelayanan. Terus kita meneladan Bunda Maria untuk pelayanan, meneladan keluarga kudus, meneladan apalagi seperti itu. Kemarin tuh saya kembalikan lagi pelayanan dengan meneladan Bunda Maria, tapi pelayanannya. Karena bertepatan dengan bulan Rosario. Betul. Rosario dan tema PKSN kan. Iya. Memperbarui relasi itu kan. Iya, BKSN berrelasi dengan Allah, dan kemudian dengan Bunda Maria juga kan. Bukan dengan keluarga, sesama, dengan dengan keluarga kan diri sesama, sendiri. Betul. terus dengan apa? kan diri sendiri, Diri keluarga, sesama, dan dengan Allah. Dengan Allah, betul. Ya, itu, Pak. Makanya kita masuk di situ aja. Iya, iya, iya. Seperti itu, dan betul-betul kalau saya merasakan perubahannya terasa sekali dengan Salesian ini. Ternyata mereka jadi gitu loh, jadi seolah-olah baru ngerti gitu loh waktu awal-awal itu. Oke. Nah, terus akhirnya kegiatan mereka sudah terbiasa berkegiatan, dan kami mengambil tempat di ekumene kan biasanya. Iya. Nah, kegiatan itu membuat kita saling kenal, saling peduli, saling tahu begitu, antar keluarga, antar orang pribadi. Bu, pada waktu serasanya itu berarti ada orang sharing dong, Bu? Atau gimana? Betul. Iya. Romo ya seperti seminar, Romo memberikan Materi. materi Oke. begitu, kemudian Romo ngajak kita diskusi. Diskusi dalam pengertian tanya jawab langsung. Oh. Begitu. Itu seru sekali, Pak. Seru ya? Seneng ya. Mereka senang umat diajak begitu tuh senang sebenarnya. Oh. Dan waktu itu PSE-nya Pak Surya kan. Karena saya belum tahu cara mencari uang atau mendapatkan uang, dan memang tidak ada yang cukup untuk wilayah, menggunakan uang dari wilayah, makanya saya membuat proposal. Oke. Gitu. Itu setiap kami ada Salesian membuat proposal untuk disampaikan ke PSE. Di situ kan ada tim untuk pemberdayaan umat ya, ada dana juga untuk pemberdayaan umat. Nah, saya mengajukan proposal dan disetujui oleh Romo, disetujui oleh Ketua PSE, turunlah dana untuk menambah uang kegiatan ini. Dan itu sampai berapa, mungkin 5-6 kali ya saya dapat. Selebihnya itu terus nggak lagi, karena kita nggak tahu apakah ada uang untuk pemberdayaan umat atau tidak di PSE itu. Iya. Seperti itu. Tapi saya sebenarnya setuju sekali kalau seandainya paroki itu mengembalikan ke kondisi yang seperti ini dan di-share ke umat. Karena umat itu tidak semuanya tahu, atau ketua-ketua wilayah tidak semuanya tahu bahwa memang itu kita bisa manfaatkan untuk pemberdayaan umat. Toh ada laporannya, toh ada nota-nota yang memang real untuk keperluannya apa. Karena untuk mengundang Romo dalam Salesian itu kan juga nggak kecil. Iya. Terutama untuk stipendium Romonya. Bukan berarti kemudian kita mengagungkan stipendium, bukan berarti kemudian Romo itu meminta stipendiumnya itu, bukan. Tapi karena memang rasa syukur dan terima kasih kami dengan adanya Romo hadir untuk menyampaikan ya katekese kan sebenarnya itu termasuknya untuk umat memperdalam apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang Katolik dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam bersosialisasi ataupun apa yang terkait dengan kehidupan kita sebagai seorang yang mengimani Kristus gitu. Oke. Itu yang saya ngerasa support dari PSE besar. Nah, kalau misalkan kayak misalkan pertemuan di lingkungan itu gimana, Bu? Kalau pertemuan di lingkungan dikelola oleh lingkungan. Dikelola lingkungan. Ya, jadi mau mereka ada snack atau ada minuman atau apa itu, ya, maksudnya kan mereka yang melakukan. Kalau ada bulan Maria, bulan Rosario mereka mengadakan. Itu ya oleh masing-masing seperti yang biasa dilakukan di lingkungan-lingkungan atau wilayah lain. Iya. Berapa lingkungan, Bu? Sildu? Ada 5. 5. Awalnya 4. Awalnya 4. Terus berkembang karena yang lingkungan 1 itu jauh kan jaraknya. Oke. Terus gitu saya izin Romo Markus waktu itu, Romo kalau misalnya letaknya berjauhan dan umatnya cukup banyak, apakah bisa dipecah menjadi 2 lingkungan? Silakan Bu Enrika. Terus saya tanya ke Romo Markus almarhum ya, kriterianya apa Romo? Terus syaratnya berapa kakak? Gitu ya. Terus waduh saya juga lupa katanya Romo Markus. Ini yang separuh di sini 38 kakak saya bilang. Terus yang selebihnya itu ada 28 kakak.
Kalau bisa 30 itu, Romo Markus bilang begitu. Iya. Terus, oke Romo, tapi kita jalan dulu aja ya Romo. Silahkan saja jalan, yang penting umat itu bisa bergerak untuk apa ini di komunitas basisnya itu tetap jalan. Karena memang kalau nanti ditarik yang jauh ke jauh kan mereka nggak bisa Iya, iya. sampai di situ ya. Romo Markus mengizinkan, akhirnya pecah. Dari Bernadette, kemudian muncul pecahannya itu Santo Yosef. Yang sekarang menjadi 5 wilayah 5. 5 wilayah. Di lingkungan 5. 5 lingkungan. Kalau untuk lansia gimana, Bu? Waduh, saya cukup bangga dengan lansia di Siliwangi 2. Semangatnya. Semangat ya? Betul-betul kalah yang muda, jauh yang muda itu kalah. Jauh ya. Misa pagi itu banyak. Wah, Ada, iya kan misa paginya itu lumayan yang ada Yang ya, ikut. terus ikut di doa pagi kalau nggak Iya, salah. iya, iya, iya. Nah, itu banyak. Terus yang di Angklung juga kayaknya lumayan. oh angklung ya 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 ya. Itu. Terus kalau di lingkungan di wilayah sendiri, mereka punya persekutuan doa khusus Santa Lucia, namanya itu anggotanya sudah 64 atau berapa kalau nggak salah. Dari yang tadinya cuma 10 orang. Oh, berarti punya persekutuan doa buat ini ya di Lansia, secara wilayah. Ya. Oh, lansianya. Lansia tuh ya nggak cuma lansia, sebenarnya akhirnya semuanya bergabung di Iya, situ. iya, iya, iya. Tapi rata-rata itu lansia mayoritasnya. Dan mereka itu setiap diminta untuk tolong doakan untuk 100 hari keluarga yang meninggal atau 16 tahun keluarga yang meninggal, ya mereka lah yang berkunjung. Kalau ada yang sakit pun mereka akan gilir untuk berkunjung ke yang sakit. Kebetulan kami setiap triwulan itu ada rapat wilayah, dan setiap triwulan itu kita menerima laporan dari ketua-ketua rukun dan ketua lingkungan itu yang menyampaikan ada berapa yang sakit, sekarang kondisinya seperti apa, perlu dibantu atau tidak, seperti itu. Terus nanti ada yang meninggal berapa, kayak gitu, atau ada yang meninggal itu keperluannya apa. Kayak Setiap 3 bulan rapat. Bu? Ya, kita rapat triwulan. Oh. Per triwulan saya. Itu dari awal sampai sekarang berjalan. Waduh, Tidak pernah vakum itu. hebat. Hebat. Jadi Kepala sekolah ya. laporan. Enggak juga. Memang sistem kerja saya begitu. Jadi saya kan nggak bisa bekerja sendiri, Pak. Iya 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 iya. Iya, Saya bisa karena orang lain juga mau, gitu loh. iya betul betul. Saya nggak bisa kalau tanpa orang lain. Iya. Bukan saya yang itu. Yang bisa menghidupkan semuanya. Nah, tadi ada ibu cerita apa yang orang nangis tuh umat tuh kenapa tadi itu? Yang mana nih, Pak? Katanya ada umat yang nangis, katanya minta ibu kamu mundur jangan. Ya sebenarnya saya kan sudah 2 periode kemarin itu Oke. ya, tahun 2000, jadi 2019 2021. Ya memang itu seharusnya saya sudah selesai. Oke. Harusnya saya sudah selesai, tapi saya jadi nggak tega juga. Karena apa? Karena sampai ada pengurus yang datang ke rumah, kebetulan saya tidak ada. Ya. Kebetulan saya tidak ada itu, pengurus itu yang melihat itu tetangga depan rumah. Oh. Di pintu rumah saya tuh nangis sambil ketok-ketok pintu. Nah. Iya, karena katanya kalau, waduh ini jadi nanti sombong saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan ya. Mereka nggak rela saya mundur. Jadinya kalau ibu mundur, kita semua mundur. Waduh. Itu yang mereka sampaikan ke saya. Dan kalau saya orangnya kan ya apa ya, memang periodenya sudah habis, ya seharusnya saya habis dong. Sama kayak jadi kepala sekolah juga periodenya habis, ya saya habis, selesai gitu. Tapi ini karena sifatnya pelayanan, Pak. Jadinya saya itu mungkin Tuhan memang harapkan saya untuk melayani Tuhan. Jadi ketika ada yang itu, ya sudahlah. Kalau emang dikehendaki oleh pengurus dan juga umat di wilayah itu. Berarti kan sampai ada salah satu pengurus meminta ibu tetap menjadi ketua wilayah kan? Berarti Sebenarnya kan nggak cuma kepemimpinan ibu itu kan
Soalnya ada beberapa yang WA ke saya itu saya mundur. Nah, Bilangnya kan? begitu. Aduh, saya jadi. Tapi ya semua saya bawa rileks ya Pak ya. Oke. Saya nggak pernah jadikan beban yang seperti itu. Ya memang kalau seharusnya seperti itu ya saya akan lakukan. Tapi kalau dikehendaki oleh semuanya ya. Tapi kalau emang saya harus selesai ya selesai. Gitu aja kalau saya. Saya nggak terlalu berpikir terlalu jauh. Nanti gimana enggak. Saya orangnya ya kalau memang saya harus jalankan. Iya. Karena kalau saya berpikir terlalu jauh, kan pikiran saya memorinya jadi habis nanti. Iya. Nah, Mas Niko ini berarti di wilayah masuk OMK apa gimana nih? Masih masuk OMK. Masih OMK. Iya. Apa nih kira-kira di wilayah OMK kegiatannya? Untuk OMK di wilayah banyak banget ya Pak ya pastinya. Kegiatannya itu bisa dibilang sih berbarengan dengan kegiatan wilayah untuk OMK wilayah ini. Oke. Karena mereka membantu juga dalam kepanitiaan acara-acara di wilayah seperti tadi pesta nama, Natal, Paskah. Lalu BKSN juga kemarin yang sempat lomba-lomba itu juga OMK. Lalu untuk berkumpul kita juga suka berkumpul OMK ini. Mungkin seperti kemarin bulan Maria itu kita berdoa rosario bersama, berkumpul bersama lalu berdoa rosario dan juga kita APP juga. Ya, APP juga. APP juga. OMK ada sendiri, kita aktif ya? Ya puji Tuhan Pak. Aktif ini OMK kita. Motornya. Jadi kita berkumpul, di situ saling sharing, Pak. Untuk yang berkumpul juga bisa dibilang beraneka macam, maksudnya beraneka ragam lah orangnya gitu. Dari usianya. Usia. Bekerja. Pak. Usia, pendidikan. Yang sudah bekerja, lalu kuliah, SMP. masih SMA, SMP. Campur Jadinya. Jadi SMP sampai yang sudah bekerja campur Pak OMK kita. Karena ya cuma berapa? OMK kita berapa jadi? Yang 15, tapi yang aktif sekitar sering 10. ketemu 10 lah. 10. Tapi Tapi nggak apa-apa. Ya kita kebetulan anak-anak itu punya saling support ya. Saling support satu sama lain. Jadi punya ya jalinan kebersamaan yang baik lah. Kompak lah gitu Pak. Kompak ya. Kompak. Lalu kita juga kalau misalnya memang tidak bisa berkumpul langsung, kita Online. coba adakan online juga. Online? Bentuknya apa? Lewat Google Meet. Google Meet. Keren ini. Rosario Google Meet. Rosario Google Meet. Wah, keren. APP Google Meet. APP Google Meet. Iya. Wah, keren. Tapi di awal sama terakhir itu pasti ada pertemuan. Offline. Tapi kita tetap menyempatkan waktu masing-masing. Nah, ini salah satu contoh juga OMK buat di tempat lain ini. Google Meet pakai ini kalau nggak ketemu kan. Atau jangan-jangan udah pakai Discord lagi. Enggak, belum sekolah. Belum Pak. Baru Google Meet aja. Iya. Sebenarnya saya senang juga karena ketika saya jadi ketua wilayah langsung ada seksi OMK saya. Sebelum paroki untuk mengharuskan wilayah itu ada seksi OMK, saya sudah ada duluan seksi OMK karena saya dulu hidup sebagai modika ya. Modika. Itu tuh nerabas kemana-mana. Saya tuh selalu diajak rapat stasi itu, saya selalu hadir rapat stasi itu karena selalu dilibatkan di situ. Sampai saya berkegiatan tuh banyak banget di situ. Ya di sekolah minggunya, ya ikut mesdinar, ya ikut kur, ya ikut ada semacam buletin, dulu ada semacam buletin. Itu saya zaman SMA loh Pak, tahun berapa itu? Kita masih pakai tulis tangan, nggak pakai ketik. Itu. Dan sekolah minggu pun saya dulu sama Romo Mangun ya, sama Romo Mangun itu dirintis awal betul-betul awal. Ya. Saya termasuk anak itu binaannya Romo Mangun dulu. Karena Romo Mangun ada di paroki saya.
Oh, Romo Mangun itu. Ya, Romangun Wijoyo itu. Ya, ya dari situ itulah pengalaman saya. Jadi ketika saya pegang wilayah, ya saya berusaha menciptakan foto masa lalu saya iya. ke dalam wilayah saya, karena foto yang saya punya itu komplit gitu loh. Iya, iya. Makanya ini kok wilayah yang namanya di kota lebih besar, lebih maju dari yang ada di desa saya, tapi kok malah justru lebih seru di sana gitu loh. Makanya saya pengen itu semuanya ada begitu. Makanya ya OMK selalu dilibatkan kemana-mana. Apapun kegiatannya OMK itu harus ikut, saya bilang. OMK harus ikut. Harus ikut. Iya. Dan bahkan dia pegang bidang-bidang tertentu kayak dekorasi, kayak MC, terus dia bagian dokumentasi acara. Betul. Acara itu saya percayakan ke mereka. Yang nyusun acaranya mereka semuanya. Nah, kita ini yang lain-lain yang Konsumsi. ya konsumsi atau konsumsi kita malah yang mencarikan apa. Bener, Pak. Kalau misalnya kita mengusulkan kegiatan, ya paling kita pokok-pokoknya aja, selebihnya mereka gitu. Iya, iya. Berarti kan ini merupakan juga pemberdaya orang muda. Betul. Ya, Berarti dari sesuai regenerasi. Reksa Pastoral 2025 juga kan? Betul Pak. Ini juga regenerasi sih bisa. Regenerasi ya? Iya betul. Udah banyak yang nikah juga kan, yang OMK-nya yang Oh, sebelumnya. iya, Ada iya. yang beberapa yang Iya. sudah menikah. Udah ganti lagi. Ganti lagi. Ya. Tapi bagus juga itu pakai Google Meet pertemuan. Iya. Jadi kan lebih praktis kan, nggak mesti keluar kemana-kemana kan? Iya. Dan mereka konsekuen kok. Konsekuen. Ya. Konsekuen dan konsisten. Iya. Memang Mas Niko nih backgroundnya komputer atau apa? Saya IT. kebetulan saya juga akuntansi Pak. Oh, akuntansi. Akuntansi ya. Tapi komputer saya suka juga. Oh, iya. Ya berarti biar rapi juga itu catatannya, kalau orang akuntan rapi biasanya. Dibimbing sih Karena- Pak. Saya dibimbing Bu Hendrika. Ya banyak belajar juga saya dari Bu Hendrika. Iya. Ya dulu kan, apalagi waktu MSI itu ya, awal-awal MSI itu, kami gerakkan OMK-nya Pak. Jadi bukan orang-orang yang ahli di bidangnya apa komputer atau apa, bukan, tapi anak-anak ini. Ada 3 anak yang saya minta saya percaya untuk pegang MSI waktu itu pendataan itu. Iya. Ada Baon, ada Iban sama Niko. Oh, mereka kebut kerja sampai malam Pak. Waduh. Iya, mereka ketik semua itu sendiri. Iya. Bu, kalau misalkan kita ini, berarti kan tadi kelebihan kalau misalkan kita analisa, berarti wilayah Sildu ini kelebihannya adalah mungkin kan terletak dia satu ini juga ya, satu hamparan juga ya. Enggak, ada yang bisa tadi satu lingkungan ya. Maksudnya satu... Satu hamparan, misalkan satu komplek kayak begitu, satu Oh, enggak. ini, enggak juga. Jadi kan ada Lawang Gintung itu kan ada sebelah mananya? Kirinya kiri, itu kan ya. komplek tentara itu. Oke. Ada Brimob, Pusdiksi. ada Pusdiksi, ada Paskas ya. Paskas. Oh, Mereka sana. Terus sama yang komplek di Skip. Skip itu yang termasuk veranda segala macam. Terus sama yang di sebelah kanan itu Lawang Gintung sebelah kanan itu Kampung Sawah. Terus Batu Tulis. Iya tunggal. Saya Tunggal. Oh. Nah itu. Tapi Pak, istimewanya karena dasar saya itu awalnya kan kekeluargaan, dan benar-benar kekeluargaan itu tercipta sampai sekarang. Berarti itu bisa disebut ya keistimewaan dari umat Sildu adalah kekeluargaan. Kekeluargaan. Solidaritasnya tinggi, kekeluargaannya tinggi, saling mengenal, saling peduli. Oh. Itu kami memang, saya merasa umat di Siliwangi II itu lumayan kepeduliannya sangat baik, itu kekeluargaannya bagus, saling peduli, itu memang hebat, menurut saya hebat. Hebat ya. Hebat banget. Iya. Berarti kan ini juga merupakan suatu peluang yang bagus juga buat meningkatkan komunitas basis. Mungkin. Ya, kami punya 5 komunitas basis. Iya. Setiap lingkungan ada satu. Setiap lingkungan ada satu. Ya, dan mereka bergerak. Waduh. Maksudnya jalan terus gitu. Kalau misalnya
yang lingkungan 1 itu malah justru rutin dia. Setiap bulan 2 minggu apa berapa? Iya, Setiap 2 minggu 2 minggu. sekali itu meskipun nggak ada APP, nggak ada Rosario, Setiap bulan. nggak ada AP, setiap bulan itu pasti ada pertemuannya. Kalau nggak salah seminggu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oh, mereka kayak semacam serasehan atau kumpul-kumpul lah gitu. Doa. Doa Sharing. sharing seperti itu. Iya, 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 iya. Iya. Terus yang menguatkan lagi yaitu persekutuan doa yang Santa Lucia itu bergeraknya bisa siang malam, bisa Keren. pagi siang malam Keren. bisa mereka itu diundang di mana misalnya sekedar karena sedang sakit tolong doakan, Iya. datang mereka. Iya, iya, Meskipun nggak semuanya selalu misalnya yang bisa saja mereka akan datang dan hidup. Oh iya, iya. Nah, mengenai tantangan sendiri nih untuk wilayah Sildu. Tantangan kalau awal-awal dulu itu ya masalah iuran misalnya ya. Oke. Iuran kan memang karena pensiunan, tokonya sudah dijual, udah beralih ke anak dan seterusnya itu, makanya untuk iuran itu agak seret. Tantangannya di situ. Dan pernah iuran-iuran ini menjadi masalah di wilayah saya. Oh gitu. Ya, karena misalnya nih kalau kayak apa itu Kardiwilasa ya. Kardiwilasa kan naik dari 3.000 jadi 4.000, 5.000 itu pun ada yang keberatan di situ. Maka solusinya apa? Solusinya ketika mereka mendapatkan bingkisan Natal, itu kan ada uangnya. Iya, iya. Nah, uang inilah yang kemudian akan diambil untuk melunasi iuran-iuran itu. Oke. Seperti itu. Jadi kita punya jalan keluar dengan cara seperti itu. Karena memang ada yang betul-betul tidak mampu untuk itu. Jadi orang tua tinggal sendirian, single parent. Anaknya sudah sukses, tapi nggak sempet mungkin nengok orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi ya kita menyadari ya sudah kalau sudah seperti itu mau apa? Kita nggak bisa memaksakan. Iuran ya paling iuran Kardiwilasa sudah cukup gitu. Iya, iya, iya. Memang itu kondisi umat kita senyatanya begitu, Pak. Iya, 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 iya. Nah, BPJS pun kadang-kadang nggak bisa bayar. untuk program apa lagi kira-kira Bu di tahun depan dari wilayah? Kami sih rutinitas. Sebenarnya kegiatan yang rutin itu sudah cukup menyenangkan buat mereka. Dan kalau ditambah dengan kegiatan liturgis yang dari gereja, yang dari paroki, itu menjadi sangat berjibun, bertumpuk. Oh. Iya, makanya di paroki ada, di wilayah ada. Sementara di wilayah ini mereka selalu menunggu-nunggu nih. Oh kita kan biasanya Natalan, oh kita kan biasanya Paskahan, oh pesta nama, oh penutupan BKSN. Kayak begitu Pak. Iya, iya. Kegiatan di wilayah itu sudah ditunggu-tunggu. Makanya ketika kegiatan di wilayah itu sudah 5, itu kan dianggapnya dalam 1 tahun itu sudah rata-rata tiap 2 bulan ada kegiatan. Iya, setiap 2 bulan ada kegiatan. Terus di paroki sendiri ada. Di paroki sendiri ada, betul. Di paroki sendiri paling nggak ada ulang tahun. Ulang tahun tuh ada yang waktu kemarin tuh sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu kan. Iya, iya. Nah itu pun capek umat itu. Jadi merasa jenuh. Iya. Capek atau jenuh, ya capek ya jenuh mungkin ya. Karena ternyata yang berkegiatan, yang terlibat itu kan itu lagi. Iya. Pengurus-pengurusnya lagi, terus orang-orang mudanya yang itu juga gitu. Iya, iya, iya. Sementara yang sepuh, yang senior kan mereka lebih condong ya sudah sana anak muda saja yang bergerak begitu. Iya, iya, iya. Ya memang kadang-kadang ada yang happy dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, ikut ke gereja, ikut di wilayah, tapi kan mereka sudah ya dengan semua kekurangan mereka kan kita harus pahami juga. Mungkin kesehatannya, mungkin cara jalannya. Iya, iya, iya. Kebanyakan kalau udah lansia, kesehatan juga pengaruh, faktor juga. Iya. Iya, iya, iya. Jadi ini Mas Niko memang dipersiapkan menjadi ini regenerasi. Ya semoga aja dia jadi generasi berikutnya untuk bisa membawa umat itu tetap kekeluargaannya tinggi, Kekeluargaannya Bu ya. saling peduli, saling mengenal kayak gitu.
Sedapat mungkin kita saling menyapa sih Pak. Jadinya kalau sudah ada orang yang misalnya saya sudah selesai misalnya, nanti Niko misalnya akan memulai menggantikan misalnya, ya paling nggak dia sudah dikenal dan tidak seperti saya yang awalnya nol sama sekali. Tidak dikenal dan tidak mengenal orang. Tapi ketika dia sudah dikenal kan gampang banget untuk menggerakkan orang untuk membawa wilayah itu sampai ke tujuannya. Ya entah itu hanya sekedar berkegiatan untuk mengingatkan lagi kita masih saling kenal loh, kita masih keluarga loh, kita masih satu persekutuan loh. Kan nggak tinggi-tinggi kan yang kita butuhkan. Berarti Ibu Hendrika udah menyiapkan fondasi nih Mas Niko. Fondasi menciptakan umat Sildu ini yang kekeluargaan. Ya, betul. Kompak. Emang dasarnya kekeluargaan Pak. Kita sendiri kalau kita merasa keluarga kan juga. Iya. Iya. Apapun juga Bersamaan. Tuhan sendiri menganggap bahwa kita satu tubuh, berarti satu keluarga kudus. Iya. Nah ini harapannya untuk umat Sildu dan umat paroki Sukasari. Ya harapannya jangan hanya mengandalkan kita-kita lah. Ya. Harapannya semoga nanti muncul generasi-generasi yang lain yang siap untuk melayani dan tidak berhitung. Karena tidak berhitung. Oke. Karena melayani itu ketika kita mencurahkan diri kita untuk sepenuhnya untuk pelayanan, Tuhan pun melayani kita. Akhirnya apa-apa yang kita butuhkan itu ya lancar saja. Tuhan berikan yang terbaik. Oh. Kalau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, orang kita memberi yang nggak baik aja, Tuhan kasih yang terbaik kan? Ya. Apalagi kalau kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pelayanan. Itu saja. Kalau yang lain-lain kayaknya ya yang penting kompak, solid, kekeluargaannya tetap dijaga, jangan ada permusuhan, jangan kemudian hal kecil menjadi meleduk, jadi kompor gas yang pecah ataupun seperti bom waktu kayak gitu, jangan. Jadi kalau kesalahan setiap orang kan punya ya Pak ya. Setiap kesalahan itu ada, orang bisa salah. Tapi jangan hanya melihat kesalahannya, jangan melihat kejelekannya toh, tapi lihatlah apa yang sudah dia lakukan untuk wilayah itu atau dalam pelayanan. Karena belum tentu loh kita bisa seperti orang itu. Ketika orang itu bisa, apakah kita bisa? Belum tentu. Dan itulah yang harus disadari, jangan hitung-hitungan lah. Tuhan nggak pernah perhitungkan apa yang Tuhan kasih. Iya. Mas Niko, apa nih harapan buat teman-teman AMK khususnya di Sildu dan umumnya di Paroki Sukasari? Oke, untuk bagi OMK di wilayah dan maupun di paroki pastinya maju terus, semangat terus, karena OMK adalah dasar dari gereja ya. Dasar dari gereja masa depan seperti itu. Jadi tetap beriman, tetap menjalankan pelayanannya sebaik-baiknya, dan pastinya semuanya itu didasari oleh hati yang tulus dan ikhlas, seperti itu. Iya. Mantap. Dari saya. Oke, Bu Hendrika. Ya. Terima kasih Bu Hendrika bincang-bincangnya. Terima kasih juga, Pak. Mas Niko. Sama-sama. Iya. Oke, thank you juga Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah diundang, sudah diberikan kesempatan untuk mencurahkan. Iya, mencurahkan. Isi hati ya. Terima kasih Pak Agus dan tim semuanya. Ya, oke, demikian sobat-sobat. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Ciao. Komunitasnya hangat, kekeluargaannya tinggi, kegiatannya seru, pengurusnya solid, imannya hidup. Itu dia, Wilayah Santo Mikael, Siliwangi 2. Yuk kepoin keseruan doa, bakti sosial, dan kebersamaan umat kami. Di IG, Komsos Siliwangi 2. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.
Sofa Podcast. Oke, thank you.